Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana mengendalikan objek dengan menggunakan tombol yang ada di keyboard, yaitu berupa panah kiri, kanan, atas, dan bawah. Oke, kita mulai saja. Objek yang akan kita kontrol menggunakan tombol di keyboard adalah pesawat. Oke, kita mulai menggambar objek pesawat. Untuk dapat mengendalikan objek pesawat harus kita buat dalam bentuk simbol ya. Kita siapkan insert new symbol, ganti nama menjadi pesawat, kemudian tipenya movie clip. Oke kan, sekarang pastikan Anda menggambar pesawat tepat di tengah-tengah tanda cross. Pesawatnya kita tetapkan berwarna biru, garisnya kita buat biru tua. Kita gambar pesawat menggunakan oval tool. Kita mulai menggambar objek pesawat. Oke, kita gunakan subtraction tool, kemudian di block seperti ini. Kemudian gunakan tombol panah bawah di keyboard Anda untuk membentuk badan pesawat yang lebih panjang. Kemudian pada bagian belakang pesawat ini kita tarik sedikit juga. Nah, kalau sudah, kita gunakan angle tool. Kita pilih properties, kita atur cornernya sekitar 50, kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita coba potong ya, ya. Kita blok, kita grup saja, bukan Ctrl G ya. Ini kita grup juga, Ctrl G. Oke, kita gunakan free transform tool untuk mengatur sayap pesawat ya. Oke, kita perkirakan saja. Oke, kita rotate sedikit. Oke, seperti ini. Pastikan pesawat ada di atas sayap ya. Kita pilih modify ring, bring to front ya, agar bodi pesawat berada di atas sayap. Kalau sudah, kita gandakan saja. Cara menggandakan, tahan tombol shift, kemudian tekan alternate ya, tombol shift dan alternate Anda tahan, kemudian sambil diklik sambil digeser ya. Ini untuk menduplikat objek sekaligus berpindah posisi. Oke, kalau sudah, kita pilih modify transform, kemudian kita pilih flip horizontal. Oke, agar posisi sayap ya berbalik arah. Oke, ini posisi sayap di atas badan pesawat, jadi kita pindahkan ke bawah ya. Caranya, pilih bodi pesawat, kemudian Anda pilih modify ring, bring to front. Nah, jadi badan pesawat diletakkan di atas sayap ya. Kayaknya sayapnya kepanjangan, kita geser saja sedikit. Oke, kita perkirakan lebih kurang sama. Mungkin kita bisa grup, kemudian kita kecilkan sambil menahan tombol shift dan alternate ya. Oke, nah sekarang kita gunakan oval tool dan beri warna biru yang lebih muda ya. Ini kita buat untuk menggambarkan bagian kemudi pesawat, bagian navigasi ya. Oke, kita grup. Sebelum menggambar pesawat, pastikan dulu fungsi grup atau objek drawingnya aktif ya. Kita klik, tujuannya agar objek yang kita buat langsung dalam kondisi di grup. Oke, kita buat lagi ya, lebih kurang seperti ini. Untuk bagian ekor pesawat kita gunakan rectangle, kita gunakan selection tool, klik area kosong, kemudian kita ganti dulu warnanya menjadi warna yang sama dengan bodi pesawat. Oke, kita buat ekor,
menggunakan rectangle tool. Nilai cornernya kita reset aja, kita kembalikan ke 0. Kemudian kita buat bagian ekor pesawat, pastikan objek berada di bawah. Caranya pilih modify, bring to send to back ya. Nah, jadi sayap bagian ekor pesawat itu berada di bawah badan pesawat. Kita tambahkan juga. Oke, seperti ini. Kita bisa tambahkan rectangle tool, namun kita beri corner sekitar 30 atau 32 ya. Kita beri warna yang lebih gelap, tingkat lebih gelap ya. Oke. Kalau sudah, kita break apart dulu, Ctrl B ya, kita potong. Oke, mesin pesawat ya. Untuk memblok hanya bagian ini, Anda blok seperti ini. Kan ini 3 objek terpilih ya. Untuk memilih hanya 2 objek, tahan tombol shift di keyboard, kemudian klik objek yang tidak ingin kita pilih. Nah, oke. Kalau sudah, kedua objek ini kita grup, Ctrl G ya. Oke. Nah, saat kita Ctrl G, posisinya berada di atas sayap pesawat. Kita pindahkan dulu, modify, ring, send to back ya. Nah, sekarang berada di bawah ya. Kita bisa gandakan kembali, tahan tombol shift dan alternate, klik tahan sambil digeser. Oke, lepas ya. Kembali kita pindahkan ke bawah, modify, ring, send to back. Oke. Nah, ini pesawat kita. Namun ini posisinya terbalik ya. Bagian yang besar itu di kanan ya, seharusnya sama dengan ini. Kita flip saja, klik objeknya, kemudian pilih modify, transform, flip horizontal. Oke, sekarang posisinya sama. Nah, kalau sudah, oke, biasanya bagian muncung pesawat itu diberi warna yang hitam gitu ya. Jadi kita mau ngedit bagian bodi pesawat saja, maka Anda bisa klik 2 kali pesawat ini, lihat. Nah, sebelum kita klik di sini, di bagian jendela hanya 2 tampilan, skin, pesawat. Artinya sekarang kita berada di mode area kerja simbol ya. Kalau Anda klik bodinya 2 kali, berarti kita sedang berada di mode grup objek dari simbol tersebut. Oke, sekarang kita tambahkan garis ya, seperti ini. Oke, kemudian kita pilih bagian ini ya. Ini kita break dulu, Ctrl B. Oke, nah sekarang kita klik bagian muncung pesawat, kita beri warna hitam atau abu-abu ya, abu-abu gelap juga bisa. Oke, kita hapus potongannya. Nah, sekarang kita kembali ke mode movie clip ya, klik bagian pesawat. Oke, nah sekarang pesawat kita sudah terlihat lebih mirip ya. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita grup saja semua, Ctrl G. Oke. Nah, kalau sudah, kembali ke area kerja stage dengan mengklik bagian scene 1. Oke. Nah, setelah kembali ke area kerja, pesawatnya hilang. Bukan berarti kerjaan kita sia-sia ya, tapi ingat yang kita gambar adalah movie clip dan posisinya tersimpan di bagian library. Klik library,
Ini objek yang tadi kita buat. Sekarang tinggal kita geser saja ya, kita geser pesawatnya, letakkan di area kerja kita atau di stage ya. Namun kita sesuaikan besar pesawat dengan area kerja kita ya. Kita gunakan free transform tool. Oke, kemudian kita kecilkan sedikit. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan memberikan action script ya untuk dapat mengendalikan pesawat. Caranya klik pesawat, klik kanan, kemudian pilih action. Yang perlu kita perintahkan untuk mengendalikan pesawat di sini ya, yang pertama adalah menyiapkan variabel-variabel penyimpan data ya, penyimpan data awal ya, misalnya saat dijalankan di manakah posisi pesawat gitu ya. Nah, kita pilih di sini tombol add new item to the script, kemudian kita pilih di bagian global function movie clip control. Di situ ada on dan on clip event. Nah, kita pilih on clip event. Nah, di sini saat pertama kali dijalankan animasinya, kita perlu menentukan hal apa yang kita persiapkan, yaitu dengan memilih load ya, on clip event load. Klik 2 kali, letakkan kursor setelah buka kurung kelawar, enter sekali. Nah, di sini artinya bahwasanya saat animasi mulai dijalankan, kita panggil data-data yang tersimpan. Apa saja datanya? Di antaranya kita bisa sebutkan koordinat posisi awal dari pesawat gitu ya. Nah, nilai pesawat ini mungkin nanti akan berubah-ubah, jadi kita simpan dulu dalam sebuah variabel. Nah, di mana variabel ini untuk mencerminkan gerakan pesawat ke kiri ke kanan atau disebut dengan horizontal, ke atas ke bawah kita sebut dengan vertikal ya. Jadi kita buat xt sama dengan adalah sumbu pesawat ya, underscore x ya, titik koma. Kemudian untuk gt itu untuk posisi underscore y. Oke, di koma. Kemudian pastikan saat dijalankan itu jangan nanti mouse kita terlihat ya. Artinya kita mengendalikan objek menggunakan keyboard tapi mouse-nya tidak terlihat. Maka di sini perlu kita tambahkan sebelumnya mouse titik hide, buka tutup kurung titik koma. Nah, di sini kecepatan awal pergerakan pesawat perlu kita tambahkan. Kita beri nama variabel kecepatan, dimana nilainya itu adalah 30 ya, jangan lupa akhiri titik koma. Nah, jika sudah, kita lanjut ya. Bagaimana seandainya animasi mulai dijalankan, maka perlu kita tambahkan lagi ya, dari menu tombol add new, kemudian pilih global function on clip event ya, kita pilih enter frame, jadi artinya saat frame mulai dieksekusi ya, maka letakkan setelah buka kurung kelawar kursor Anda, kemudian kita berikan scriptnya. If jika tombol ditekan key kami besar titik is down ya, di sini ada pilihan is down, kita klik is down. Jika tombol ditekan ya, tombol apa kita harus perjelas, yaitu key right ya, tombol kanan ya, kita akan gerakkan dia ke kanan dulu, key right. Oke, tutup kurung,
kemudian kita tambah di sini n dan spasi underscore x, ya, itu lebih kecil atau mencapai sama dengan, nah area kerja kita itu kan ukurannya lebar 550 dan tingginya 400 ya. Jadi kita buat di sini tujuannya jangan sampai nanti pesawat itu melewati batas area kerja game kita ya. Maka kita buat n underscore x lebih kecil sama dengan 550, kita tutup, kemudian kita tambahkan instruksinya, tambahkan buka kurung kurawal, enter sekali, enter. Kita buat di sini underscore x itu bertambah menjadi 30 ya, titik koma. Kita coba eksekusi, kontrol enter ya, tekan tombol kanan ya, itu ya. Ya, dia bergerak ke kanan tapi tidak bisa melewati batas ya. Kenapa sebagian pesawatnya hilang? Itu karena bagian tengah pesawat ya, yang dianggap sebagai batas itu adalah bukan tepi kiri pesawat tapi tanda cross saat kita menggambar. Kalau tanda crossnya di tengah pesawat, disitulah batas akhirnya ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan di sini untuk tombol kiri ya, kita tambahkan if k titik is down ya, dalam kurung tombol apa yang ditekan, yaitu tombol kiri, k titik right left, oke, tutup kurung. Dan jika underscore x lebih besar sama dengan 0, buka kurung kurawal, enter sekali, kita masukkan instruksinya, yaitu apa, underscore x itu bergeser ke kiri, minus sama dengan 30. Oke, di sini ada yang kurang ya, kita tutup dulu kurungnya. Oke, baru kita berikan perintah, kita tekan kontrol enter ya, ke kanan ke kiri ya, objeknya tidak bisa melewati batas ya. Oke, namun ke atas ke bawah belum bisa ya. Kalau gitu kita sempurnakan, klik lagi pesawatnya, kemudian kita tambahkan, oke, kita tambah if jika sebuah tombol ditekan k is down, maka kita jelaskan tombol yang ditekan itu adalah tombol k. Kita pilih up ya, ini ada up. Oke, tutup kurung, kita tambahkan n dan persyaratannya jika y lebih kecil dari 400, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter sekali, atau sama dengan 400, maka underscore y sama dengan minus sama dengan 30 ya, titik koma, 10 ya. Kita tambah lagi if k is down, jika sebuah tombol ditekan itu tombol k ya, k down ya, tutup kurung, tambahkan n underscore y lebih kecil dari, lebih kecil 9, kita buat 400, buka kurung, enter sekali, underscore y, ini lupa tutup kurungnya, kita tambahkan
Oke, kita jalankan, kita eksekusi, Ctrl Enter. Oke, kita coba gerakan pesawat ke atas. Oke, ya nggak bisa tembus lagi ya, karena udah kita batasi. Ke bawah juga nggak bisa tembus, ke kanan juga, ke kiri juga. Nah, bisa Anda tes ya. Oke, di sini kita akan coba membuat gerakan pesawat lebih halus ya saat melewati batas area kerja. Jadi kita tambahkan saja di sini ya, setelah F, enter sekali. Oke, mungkin ini kita perbaiki saja posisinya, kita sejajarkan. Oke, enter sekali, kita buat skripnya. Nilai sumbu Y itu yaitu sumbu X ditambah buka kurung xt, variabel yang kita gunakan untuk menyimpan tadi posisi sumbu X, itu kita buat kurang underscore X, tutup kurung, dibagi kecepatan, kita tutup dengan titik koma. Begitu juga dengan sumbu Y, kita buat underscore Y sama dengan underscore Y tambah dimana xt berkurang dengan sumbu X, kita bagi dengan nilai kecepatan. Oh ya, kesalahannya sumbu Y, maka di sini seharusnya YT ya, YT itu yang ini ya, berkurang dengan sumbu Y. Oke, kita coba eksekusi kembali. Oke, nah tuh dia udah membal ya, membal. Oke, membal. Oke, nah sudah. Nah, itulah tadi cara mengendalikan pesawat menggunakan tombol yang ada di keyboard ya, tombol panah atas, bawah, kanan, kiri. Oke, kalau serong kita tekan dua tombol sekaligus, atas kanan atau kiri bawah ya. Demikianlah cara mengendalikan objek menggunakan tombol yang ada di keyboard. Insyaallah kita akan bertemu di part berikutnya, yaitu mengendalikan objek menggunakan mouse. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.